kita kumpulkan ini dari semua umat yang punya keresahan. Yang pertama umat-umat dari wanita ya, ingin bertanya tentang poligami sebenarnya. Karena kan poligami itu, kalau saya tahu sejarahnya itu kan dari Nabi. Nah, di masyarakat itu kan banyak kalimat-kalimat bahwa berpoligami itu menjadi sebuah keharusan untuk wanita-wanita dalam Islam untuk menerima hal itu. Nah, ini pertanyaannya, apakah itu benar atau tidak, Ustadz? Jadi kalau poligami itu sebenarnya bahasan tertinggi dalam bab nikah. Kalau dalam Islam. Jadi dimulai dari pernikahan dulu, kemudian dimulai dari tata caranya, supaya sesuai dengan agama. Kemudian dari proses perkenalan sampai proses pernikahan, sampai setelah jadi suami istri, hak dan kewajiban, terus punya anak, hak anak-anak, pendidikan mereka, kemudian hak kerabat. Baru kemudian pindah level demi level sampai nanti ada salah satu bahasanya adalah poligami. Oh, jadi harus lewat itu dulu? Ya tentu saja. Kalau itunya belum bagus bagaimana? Ya harusnya itu ditata dulu. Ibaratnya orang kalau ingin membuka perusahaan atau cabang perusahaan, maka harus sehat dulu perusahaan yang pertama. Kalau menerima secara hukum dari Allah, iya. Sebagaimana menerima perintah sholat, sebagaimana menerima perintah puasa, perintah nikah, dan juga ada poligami dalam itu memang harus diterima sebagai sebuah hukum. Tapi apakah harus dipraktekin? Jawabannya itu tidak. Karena dia pendapat ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau sunnah kan berarti dia pilihan. Oh, sunnah itu berarti pilihan? Ya, artinya dia boleh kerjakan, boleh tidak. Dan sudah menjadi rahasia umum lah. Ya. Dari mungkin kalau kita ambil sampel orang Islam atau orang non-Muslim. Dari 100 orang laki-laki, yang poligami paling 5, 6, atau 10. Nggak banyak lah. Ya. Tapi itu ada, kasus itu kan ada. Makanya Islam datang meletakkan sebuah hukum berhubungan dengan masalah itu. Oh, supaya ada aturannya. Iya, ada aturannya. Oh, saya mengerti. Jadi ada aturannya. Kan banyak kasus-kasus. Contoh misalnya kasus seorang wanita mandul. Tidak bisa punya anak. Islam menawarkan poligami di sini. Sebagai solusi. Ya, karena kalau dia poligami, daripada dia bercerai sama istrinya yang sudah 10 tahun, lebih baik ada wanita lain yang bergabung dalam rumah tangga itu yang nanti bisa memberikan mereka keturunan. Iya. Nah, itu kalau permasalahan mandul di? Itu contoh. Contoh di? Kan ini solusi. Solusi. Iya. Solusi cukup banyak dalam masalah ini. Cukup banyak solusi masalah ini. Misal, contoh yang lain, seorang wanita lebih tua dari suaminya. Kan ada kasus terjadi kan? Iya, ada juga. Misalnya suaminya lebih muda. Iya. Istrinya terlalu tua. Kemudian istrinya misalnya sudah manufos atau memang sudah tua. Nggak memungkinkan lagi untuk melayani biologi suaminya. Sekarang masa setelah berjalan 15-20 tahun berumah tangga harus cerai? Contoh, untuk memenuhi agar suaminya tidak melakukan perzinahan di luar, dia berpoligami. Contoh. Cukup banyak kasus dalam masalah-masalah seperti ini. Nah itu kan banyak juga sekarang poligami itu kan biasanya kan kita tidak tahu hatinya laki-laki ini kan. Mungkin alasannya begini, tapi tiba-tiba lebih ke hawa nafsu saja. Enggak, segini. Jadi dia bisa menjadi solusi dari permasalahan. Dia juga bisa dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki, dia nggak ada masalah. Tapi dia ingin melangkah untuk berpoligami. Apakah boleh dalam Islam? Dibolehkan. Tapi memang harus memenuhi syarat. Syarat? Iya, kan ada syarat-syaratnya. Iya, saya tahu itu ada syarat-syarat. Jadi syaratnya itu memang tentu saja dia harusnya jangan sampai dia berpoligami, kemudian dia merusak rumah tangga pertamanya. Itu satu. Ya, contoh misalnya gini, supaya lebih jelas. Saya kan laki-laki, tidak harus izin sama istri. Boleh nggak saya poligami, Ustaz? Asal nikah saja. Toh saya juga kan tidak dilarang dalam agama. Tidak ada syarat harus minta izin. Nah, itu. Iya. Saya katakan benar. Itu memang tidak ada secara baku dalam agama Islam. Harus izin istri tidak ada. Tapi pertanyaannya, Anda ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Loh kok bisa? Lah ya. Seru juga deh. Iya. Lah ya. Jangka pendek itu begini. Seorang laki-laki lihat perempuan, tertarik dia. Karena normal laki-laki suka dengan lawan jenisnya. Karena kan kalau Allah tidak kasih perasaan suka laki-laki sama perempuan ini, kan tidak akan ada populasi manusia. Kita pemilik sperma nih. Kalau tidak dibuat suka sama perempuan, nggak bakal kita mau tumpahin spermanya kan gitu. Nah sama juga perempuan. Iya, kalau dia tidak diberikan rasa suka sama laki-laki, dia tidak akan mau terima sperma. Terus hamil, gendong bayi itu kan tidak mudah. Jadi memang sebenarnya itu fitrah alami dia ada. Dan itu dalam Al-Quran sudah diceritakan. Ditanamkan memang rasa suka itu.
Nah, kalau rasa suka ini misalnya, dia suka seorang wanita, terus dia berpikir secara Islam, daripada saya berzina, lebih baik saya menikah. Berzina diharamkan dalam Islam. Kalau menikah dibolehkan. Kemudian dia langsung menikah tanpa melalui proses yang harusnya nanti saya sebutkan di poligami yang jangka panjang. Udah dia menikah. Nah, sembunyilah dia. Sembunyi-sembunyi? Ya. Nah, ya itu ada pertanyaan juga tuh. Poligami sembunyi-sembunyi. Tanpa diketahui kan. Nah, sembunyi-sembunyilah dia. Itu banyak terjadi. Mereka sembunyi. Tapi ini pastikan dia akan seperti bom waktu. Kapan satu waktu ketahuan dan pasti akan ketahuan. Tidak ada sesuatu yang kita rahasiakan di muka bumi ini baik atau buruk kecuali akan terbongkar. Jadi dia pada saat ketahuan ini jadi seperti bom waktu. Akan meledak. Nah, di saat itu dia pilihannya istri pertama atau istri kedua. Dan dia kalau ini dipertahankan, yang pertama, yang kedua sayang kalau dilepas. Karena sudah berumah tangga juga. Apalagi memenuhi syarat-syaratnya. Maksudnya dia menikah dengan ada wali wanita, ada kalimat akad nikahnya, ada saksi dua, ada mahar. Itu kan semua syarat-syarat dalam pernikahan terpenuhi. Sehingga ini pernikahannya juga sah gitu. Dia lepaskan istri kedua, bertahan sama istri pertama, ini sudah terlanjur juga sah. Dia bertahan sama istri kedua, istri pertama dilepas, maka ini juga zalim. Karena ini kan sudah lama sama dia. Serba salah. Jadi di sini posisinya dia akan memilih salah satunya, dan itu juga akan menjadi masalah buat dia, karena kan berat dalam hati. Atau dia bertahan, tapi di sini tanda kutip, dia sedikit terhina. Dan biasanya sifat laki-laki itu kan tidak mau dihina ya. Mungkin ada tutur kata yang tidak nyaman, keluar dari istri pertama, kan gitu. Dan ini akhirnya membuat dia bisa bertahan, tapi butuh waktu dan proses. Susah. Bukan juga susah, cuman butuh proses. Artinya dia butuh ekstra kesabaran. Bahkan lebih baik kalau dalam kondisi memang sang istri ini mengenal siapa orang itu. Contoh misalnya, pernah ada datang ke kantor, seringkali ada yang datang ke kantor kami konsultasi. Oh, ada juga? Iya. Kebetulan ada seorang ibu itu, dia mu'alaf, masuk Islam. Terus dia cerita, dia datang ke kantor, dia nangis-nangis, ibu itu. Terus biasanya memang saya kalau di kantor, untuk ketemu sama perempuan, tidak mungkin kalau cuma berdua. Saya biasa minta ada mahramnya lah, ada suaminya, ada ayahnya. Atau mungkin ditemanin sama beberapa orang, jadi ramai. Tapi waktu itu kalau dia datang, dia nangis-nangis, dia minta tolong waktu. Saya minta teman-teman di kantor di manajemen, ayo kita sama-sama duduk. Mungkin dengar, ada masalah apa ibu ini? Kenapa bu? Ya saya mau konsultasi Ustaz karena suami saya mau poligami. Oke, saya bilang, apa yang ibu mau tanyakan? Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang. Suami saya ini sudah terlanjur mau poligami. Mau melangkah. Gitu. Sudah terlanjur mau poligami, mau melangkah. Sementara saya serba salah. Saya mau terima, hati saya masih berat. Saya nggak terima, nanti kalau suami saya ceraikan saya juga jadi beban. Oke, saya boleh bertanya bu? Dia bilang boleh. Kira-kira apa yang membuat ibu berat menerima poligami? Saya mau tanya dulu, masalahnya apa? Anggap suami ibu menganggap poligami, apa yang jadi masalah? Disebutkan yang pertama, saya takut suami saya lebih cinta sama istri yang barunya. Yang kedua, saya khawatir nanti dia curang dari sisi nafkah. Ada yang dia sembunyi-sembunyi, kasih uang, kasih apa gitu ya. Terus yang ketiga, dia meninggalkan saya. Dia menceraikan. Setelah dia sebutkan tiga itu saya tanya, ada yang lain nggak? Nggak ada. Oke. Saya bilang gini bu, sebenarnya apa yang ibu sampaikan ini, jawabannya ada di suami ibu, bukan di saya. Karena saya menjelaskan hukum agama. Benar juga. Tapi yang bisa menjawab itu suami kan? Benar juga. Ya, misalnya, ya. Apakah dia akan tinggalkan? Kan dia yang harus jawab. Apakah dia lebih cinta? Ya dia harus jawab. Iya benar. Apakah dia akan curang nafkah, uang? Dia harus jawab. Dia yang jawab, bukan saya. Nanti kalau ibu nggak keberatan, panggil suaminya, kita ngobrol bertiga. Supaya kita dengar sama-sama apa yang dijawab oleh suami ibu. Nanti dari situ saya bisa tengahi. Tapi sebelum suami ibu datang, saya mau tanya dulu. Kalau seandainya jawaban suami ibu begini, enggak kok, saya enggak akan lebih cinta dengan yang baru. Karena ini kan istri saya yang pertama. Misal, dia jawab begitu. Kemudian yang kedua, masalah nafkah misalnya. Dia tidak curang. Dia siap transparan, berapa yang dia transfer. Dan memang dalam Islam kan harus adil. Istri pertama dikasih 10 juta, istri kedua harus 10 juta. Nggak boleh beda. Ini dikasih fasilitas begini, ini juga harus sama. Kecuali ada anak. Kalau ada anak beda, berarti fasilitas bertambah. Adil lah. Iya. Transparan. Iya, transparan. Nah kalau dia transparan, terus yang ketiga,
dia tidak meninggalkan ibu. Dia janji. Dia janji dia tidak akan meninggalkan. Bagaimana? Kira-kira bagaimana? Dia pikir sebentar, kemudian dia mengatakan, oh kalau begitu nggak apa-apa Ustaz. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kan permasalahannya berarti bukan karena poligaminya, karena adanya ketakutan dari sang istri pertama ini. Kalau terjadi kasus-kasus ini gitu. Iya, yang ditakutkan kan? Iya, yang ditakutkan sama. Dan ini umumnya dikhawatirkan oleh para wanita. Kan begitu. Jadi kalau sebenarnya si laki-laki bisa memahami dan memberikan jaminan itu semuanya, maka sangat bagus. Terus saya bilang sama istrinya, begini aja Bu, saya kasih solusinya. Nanti suami ibu datang, tapi kan ibu kalau seandainya suami ibu nanti, saya tidak kenal suami ibu ya, saya bukan telepon-teleponan lalu saya ajar jawabannya. Ya. Dia bilang ya, karena dia tahu suaminya saya tidak kenal. Terus saya bilang nanti kalau jawabannya seperti itu, saya masih kasih ibu tambahan lagi solusinya. Ibu masih bisa punya hak untuk minta apa yang dia ucapkan, tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya, si fulan gitu kan. Dalam surat. Ya, itu kan ibu minta itu pakai materai, ditandatangani dengan 2 saksi. Oke tuh. Plus lagi, saya kasih tambahannya, saya bilang. Ibu boleh dalam Islam ada namanya istikharah. Sholat minta petunjuk kepada Allah, apakah ini baik atau tidak. Bilang sama suami, izinkan saya istikharah. Yeah. Terus saya bilang lagi, saya masih bisa solusi tambahan Bu. Saya bilang sama dia, ibu punya hak untuk minta sama suaminya. Bilang misalnya, bisa nggak saya ketemu? Siapa calonnya? Ketemu sama calonnya, ngobrol. Apa yang ibu ragukan dari calon yang akan masuk ini? Misal, ini suami saya mau menikahi Anda. Saya sebagai istrinya, saya takut suami saya nanti lebih cinta sama kamu. Dengar jawaban dari dia. Saya takut nanti suami saya curang dari sisi nafkah. Ada yang disembunyikan. Saya takut nanti dia meninggalkan saya, menceraikan saya karena kamu. Apa jawabanmu kira-kira? Kan orang ini yang newcomersnya nih. Jujur aja gitu ya? Ya. Jujur aja ya? Kan nanti ini akan satu kesatuan kan? Nah nanti dia akan berikan jawaban. Saya sangat yakin pasti perempuan yang baru mau masuk kan akan bilang, oh tidak mungkin. Saya pasti akan, kakak mungkin atau siapa yang lebih dicintai. Nanti kalau masalah nafkah saya siap kok. Kalau ada yang diberikan saya melapor misalnya. Saya sampaikan transparan. Saya juga bersedia untuk misalnya mendukung untuk tidak ditinggalkan. Kalaupun sampai dia berpikir saya akan berikan masukan atau apa gitu. Oh ini kalau jujur ya, jujur sama jujur. Loh, memang ini sebelum melangkah. Oh, emang begini harusnya begitu? Bukan harusnya, tetapi ini idealnya. Idealnya. Ini yang saya sarankan supaya semua berjalan dengan baik. Iya. Nah kalau sudah selesai itu pun, kalau perempuan itu jawab sesuai dengan yang ibu mau, ibu tuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan juga? Ya, saya si fulana, saya akan menikah oleh laki-laki bernama ini, dan dengan sepengetahuan istri pertamanya bernama ini, gitu kan? Iya. Saya berjanji, saya akan berharap agar istri pertama lebih dicintai, transparan dari sisi nafkah, kemudian juga kecenderungan akan kepada istri pertama, tanda tanganin. Setelah itu, ibu masih bisa istikharah lagi. Sudah tenang, karena ini nanti akan jadi satu kesatuan. Karena dalam Islam itu kalau poligami, laki-laki ini nginap malam ini di istri pertama, besok dia nginap ke istri kedua. Ini kan ada hak mabit namanya, hak nginap. Itu sudah ada aturan-aturannya? Ada. Jadi masing-masing malam satu malam. Seperti menyenangkan buat laki-laki. Tapi kan tidak buat perempuan, belum tentu ya. Tidak. Nanti saya jelasin dari sisi perempuan apa manfaat bagi mereka. Jadi itu ada semua peraturannya. Jadi makanya kita kalau dalam Islam itu kalau poligami itu jelas. Dia nginap di malam mana, istrinya sudah tahu dia di malam ini dan sudah tahu siapa perempuan itu. Karena transparan. Iya. Dibandingkan misalnya ini gak usah poligami, walaupun suami saya jajan di luar tanda kutip ya, nggak apa-apa deh, yang penting bukan jadi status istri. Tapi kan kita tidak tahu ini perempuan bersih atau tidak, berpenyakitan atau tidak misalnya kan, kan banyak orang seperti itu. Tapi ini kan jelas, dia di rumah mana, bahkan semua fasilitasnya harusnya sama. Jadi dia datang ke rumah istri kedua itu sama dengan keadaan istri rumah pertama, walaupun misalnya mungkin ada perbedaan di perabot atau apa, tetapi dalam Islam dia harus adil dari sisi nilai. Kalau nggak kuat suaminya gimana itu ya? Kan bisa aja dia nggak kuat. Pastilah dia tidak melangkah. Pasti dia tidak melangkah. Berarti laki-laki harus bisa mengukur juga kekuatannya dia. Tentu saja. Makanya tadi saya bilang, orang kalau poligami itu harus ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra segala-galanya. Jadi dia ekstra materi. Jadi dia memang harus tahu itu. Karena kapan dia curang di situ, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, sampai mempunyai 2 orang istri dan dia cenderung pada salah satunya, curang maksudnya di sini.
maka dia akan datang hari kiamat setengah tubuhnya miring. Jadi maksudnya dia dapat hukuman gitu. Oke, itu idealnya tadi kita obrolin itu ya Ustadz ya. Betul. Sekarang kita mau bicara tidak idealnya ini berarti. Bagaimana kalau Berarti kasusistik ya? Kasus ya, istri tidak mau, misalnya dia menemukan suami meminta poligami ya, suami merasa mampu, istri tidak mau, dan istri tidak mau dipaksa dan dia memilih kalau mau poligami lebih ceraikan saya. Itu kalau secara hukum Islam apakah menjadi dosa atau tidak buat si istri? Enggak, tidak dosa. Oh tidak? Ya, dia tidak berdosa. Kalau memang dia merasa dia khawatir tidak bisa nanti menjadi istri yang baik misalnya, dia boleh mengajukan. Tetapi begini, ini kan kasus ya. Kasus, iya. Kalau kasus itu saya melihat kita harus melihat dari semua sisinya. Betul. So, contoh gini misalnya, ini kita bicara kalau lebih dalam ya. Iya. Bagaimana seorang suami bisa bicara poligami dengan istrinya, sementara mungkin dia biologis dengan istrinya itu cuma sepekan sekali. Misal. Sehingga sekarang dia berbicara untuk berpoligami. Saya yakin istrinya spontan akan menolak. Karena memang, loh, dia kalau bahasa belak-belakannya, saya aja seminggu sekali berhubungan biologis. Masa dia mau nikah lagi? Iya. Tapi di saat laki-laki itu memang Allah berikan dia karunia, kelebihan, fisik, kemampuan. Dia bahkan mungkin memang dengan satu istri dia tidak cukup. Ada sebagian memang yang seperti itu keadaan yang Allah berikan. Maka dengan sendirinya itu istri pasti akan mengatakan, memang saya mungkin nggak bisa melayani suami saya sendiri. Ada kasus-kasus seperti itu contohnya. Nah itu akan otomatis. Jadi penolakan itu biasanya karena memang si perempuan ini kan masih merasa, masa saya aja belum sepenuhnya gitu kan. Mengukur juga, mengukur. Iya, kadang-kadang mungkin si suami ini masih punya kelebihan harta, dia rezekinya luas, tapi perhitungan sekali sama istrinya. Iya. Bagaimana bisa pintu poligami itu semua istrinya bilang, oh nggak apa-apa poligami aja, itu nggak mungkin. Tapi permasalahan paling telak di wanita itu biasanya hati katanya Ustadz. Jadi kan ada wanita yang hati tak bisa diduakan gitu kan. Ustadz pasti sering dengar kan. Jadi hatinya tidak bisa berbagi. Ada filmnya itu Ustadz ya kan. Iya kan. Itu tidak masuk dosa juga ya. Kalau misalnya memang hati tidak bisa berbagi. Itulah gitu. saya coba membahas di baliknya layar itu. Maksudnya kenapa bisa muncul penolakan tadi? Karena Cinta masalah bukan. Karena komunikasi yang dari sang suami dan hak sang istri belum dikasih maksimal. Oke. Seperti itulah. Itu dari perspektif Ustaz seperti itu. Ini ada dari pertanyaan tahu. Pertanyaan dari jemaah ini. Awal mau nanya apa? Ini pengalaman pribadi, Pak. Ini saya mau tanya, Ustaz. Kebetulan di keluarga saya ini ada yang poligami. Poligaminya itu jelas. Dengan alasan tadi dapat solusi dari guru karena si sang istri itu sakit selama 5 tahun. Dan dia nggak bisa ngasih nafkah batin, istri lalu bilang sama suaminya, nggak apa-apa kalau misalnya mau nikah lagi. Akhirnya sudah kan, akhirnya si suami itu cari calon istri baru, dikenalkan sama si sang istri, tapi si sang istri itu nggak suka sama si calon istri itu. Nggak suka. Iya, tapi tetap dinikahin nih sama si suaminya. Iya, nah besoknya itu yang cariin calon istrinya. Cari calon si suaminya, terus diperkenalkan ke si istrinya, tapi si istrinya nggak suka dengan adalah besoknya itu si istrinya dipanggil sama Allah. Terus saya mau nanya, apakah si suami itu masih ada salah sama si yang udah meninggal itu? Enggak. Jadi memang tidak harus istri kedua itu adalah cocok dulu sama istri pertama. Oh tidak harus? Iya, karena kecocokannya kan susah. Oh tidak harus ya? Kecocokannya ini sangat luas bahasannya ya. Misal kalau yang satu istrinya orang Melayu, yang satu istrinya orang bule. Memang ini butuh adaptasi yang... Iya kan? Berapa banyak orang kita mungkin yang tinggal di Eropa, istrinya yang pertama di sini, istrinya di sana juga ada. Tetapi tadi saya bilang, idealnya ini semua terkomunikasikan dengan baik. Idealnya. Sehingga memang tidak ada sesuatu yang tertutup. Dan ini kita bisa lihat pelajaran dari rumah tangga yang sudah sukses dalam poligami. Yang berhasil, Dik. Nah, itu. Jadi kita harus cari yang berhasil mana. Dan itu cukup banyak yang bisa jadi contoh. Iya, cuma masalahnya juga kan kalau di isu sosial, idealnya ini kan menjadi acuan. Banyak yang berhasil. Tapi ternyata dia ini salah mengukur dirinya sendiri. Dia menganggap dia bisa. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan dia pusing sendiri. Karena saya ada kasus teman saya begitu. Jadi ceritanya itu dia sudah menikah.
terus dia jatuh cinta sama Elsie, pemandu lagu. Nah, akhirnya daripada saya kira Elsie itu gelar, karena saya juga gelar S1 saya Elsie. Oh, apa gelar Elsie? Itu lisans. Oh, lisans. Ya, semua S1 dari Timur Tengah rata-rata Elsie kan. Oh, itu pemandu lagu, ladies escort, Ustaz. Mohon maaf nih, mohon maaf. Iya. Mohon maaf. Jadi saya lanjut nih. Jadi dia takut berzina katanya, makanya dia nikahi poligami. Jadi dia poligami ini sama ini Elsie, dia tidak cerita awalnya sama istrinya, tapi karena desakan dari hati, akhirnya dia cerita. Istrinya bisa menerima, akhirnya terjadilah komunikasi, berbagi tugas dan lain-lain sesuai dengan kewajiban kan. Lama-lama ini suami suka menghabiskan waktu di Elsie-nya kan, yang dinikahi nih yang Elsie gitu. Judi terus dia, tapi nafkah tetap kasih semuanya. Nah, akhirnya yang istri pertama mulai tidak senang. Dia rasa ini suaminya sepertinya sudah lupa daratan. Sudah tidak adil lah ibaratnya. Ditinggalkan, dia minta berpisah. Nah, begitu dia berpisah, si yang Elsie juga rasa ini laki-laki sudah tidak ada uang. Dia pergi juga. Nah, ini kan dia bingung. Kenapa jadi tidak ideal buat dia? Kalau Ustadz melihat kesalahan dari si laki-laki ada di mana? Dosanya. Kan? Dosa kau. Nonton nih dia nih. Dosa kau. Karena kan sudah judi. Ya. Oh. Ya sekarang juga kalau dia sholat, kalau dia muslim, atau dia puasa, atau kan jadi gini. Beda cerita ya kalau gitu ya. Kalau nikah itu, apalagi poligami ini ibadah. Dia harus betul-betul orang yang praktisinya itu memang orang agamis. Dia kalau bukan agamis itu agak susah untuk menjalankan itu. Mirip dengan bukan praktisi bisnis, mau masuk ke alam bisnis. Kacau lah dia semuanya gitu kan. Paham aku sampai di sini. Iya. Jadi dia harus ada, betul-betul harus dia, makin dia diberikan bonus sama Allah, ada keluarga lagi, dia harusnya makin lebih dekat sama Allah. Harus. Makin baik, iya. Nah termasuk tadi masalah judi. Jadi rumah tangga itu bukan cuma uang. Banyak orang begitu, jangankan poligami, monogami aja. Dia selalu menilai istrinya dengan uang. Yang penting kasih uang, selesai. Saya mau buat apa terserah. Itu keliru. Jadi fungsi rumah tangga itu sangat kecil. Hanya sekedar kebutuhan biologis, kasih uang, tinggalkan. Terus saya bebas pergi sama teman-teman saya kemana-mana. Ini kan keliru. Iya. Sebenarnya kan mana lebih bernilai? Kita duduk sama teman-teman atau duduk sama istri? Tentu saya sama istri kan gitu. Jadi waktu sama mereka, ngobrol sama mereka. Sampai dalam Islam itu dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, 3 hal tidak dianggap sia-sia. Salah satunya adalah bercandanya suami istri. Jadi walaupun mereka tuh begadang, bercumbuan, ngobrol, segala macam, itu tidak dianggap sia-sia, dianggap ibadah. Jadi saking pentingnya memberikan hak waktu buat istri itu. Jadi di sini makanya pembagian waktu itu penting sekali. Dan ada namanya dalam Islam selain nafkah, nafkah itu 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Ini harus adil. Di nafkah ini. Kemudian yang kedua mabit. Mabit itu nginap, itulah waktu. Iya. Jadi nggak boleh dia lebih cenderung waktunya lebih banyak dengan istri yang kedua misalnya. Itu tidak boleh. Kecuali dengan istilah tanazul. Tanazul itu maksudnya melepaskan haknya. Contoh misalnya, istri pertama anaknya 3. Kemudian dia berpoligami, istri kedua anaknya 1. Lalu kemudian, atau dia baru nikah, kemudian istri pertama bilang, karena anak saya 3, saya minta malam lebih banyak. Misalnya dalam 7 hari sepekan itu, saya 5 hari sama istri yang baru 2 hari saja. Istri kedua juga setuju. Nah itu kan berarti dia tanazul, dia lepaskan hak mabitnya, hak nginapnya dia. Nah kalau itu disepakati nggak ada masalah. Oh berarti harus dibicarakan untuk semua pihak yang terkait ya? Nggak bisa cuma di sini aja, di sini nggak bisa. Oh transparan dia kuncinya. Harus begitu. Oh susah itu. Transparan susah. Nggak mudah insya Allah. Iya kalau yang mampu, kalau yang tidak mampu susah. Bagaimana cara supaya mampu belajar? Iya, cuma kan semua orang kan beda-beda tahu Ustaz ya kan. Jadi kan kita tarik idealnya dulu. Makanya tadi saya kembali lagi ke poin begini. Iya. Karena bicara masalah poligami kan sensitif. Saya sudah kasih tadi perumpamaan di awal. Dari 100 orang laki-laki, muslim atau non-muslim, itu di bawah 10% yang poligami. Iya. Dan sudah jelas juga tadi, saya juga senang juga. Maksudnya perempuan juga kalau ketika dia menolak untuk berpoligami, itu tidak menjadi dosa juga kan Ustaz kan ya. Cuman mungkin amal kecuali yang... dia bilang begini ya, dia bilang tidak ada poligami itu dalam Islam.
dia hapus hukum itu. Oh, itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh karena dia sudah masuk ke ranahnya Tuhan gitu kan. Iya. Nah, ini ada pertanyaan jamaah, katanya biasanya poligami itu juga terjadi karena hawa nafsu. Suaminya yang punya hawa nafsu agak di luar nalar. Jadi ada suami, ada suami yang, mohon maafin Ustadz, dia itu berhubungan suami istrinya ingin melalui ekstrim lah. Ya, bukan lubang kemaluan, tapi lebih ke dubur ya. Mohon maaf Ustadz ya. Itu apakah ada hukum yang tidak baik di situ yang maksudnya, oh ini tidak boleh nih, kayak begini? Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh? Ya. Dalam surah An-Nisa Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang masalah haid. Ya. Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah dia darah yang kotor. Dan janganlah kalian menggauli mereka sampai mereka benar-benar suci. Ya, itu. Kalau mereka sudah suci, gaulilah mereka di tempat yang telah Allah izinkan buat mereka. Di sini maksudnya adalah kemaluannya. Iya. Jadi dalam Islam, masalah kalau kita biasa bicara biologis dalam Islam, semua suami istri boleh saling menikmatin kecuali yang dilarang dalam agama. Yang dilarang ada dua. Oke. Meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat wanita atau istri lagi haid dan nifas. Nifas itu darah setelah melahirkan. Atau meletakkan kemaluan di dalam dubur. Itu tidak boleh? Tidak boleh. Selain daripada ini dibolehkan. Makanya dalam kondisi haid pun, dalam kondisi haid pun tetap istri boleh digauli, boleh istimta namanya, menikmati. Makanya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW mengatakan, kalau kami sedang haid dan Nabi Muhammad SAW Rasulullah ingin menggauli kami, maka beliau menyuruh kami menguatkan kain di tempat keluarnya darah. Kalau kita sekarang pakai pembalut kan. Iya. Kemudian beliau menggauli kami. Berarti kan dibolehkan tapi selain dari kemaluan itu. Karena kan syahwat laki-laki memang tidak bisa dibendung. Ya, sperma itu kan panas. Iya. Nah, jadi dia memang butuh untuk dikeluarkan. Kuasa Allah karena itu kan bibit manusia. Mohon maaf nih Ustadz, agak melenceng dikit. Kalau kita bicara sperma itu panas, susah dibendung, nggak bisa jadi solusi Ustadz. Ini untuk laki-laki melakukan sendiri tidak boleh. Tapi kalau istri yang lakukan buat dia boleh. Dilakuin gitu Bang. Maksudnya sendiri tidak boleh, dosa Nggak jadinya. Boleh. Ada hukumnya itu Ustadz? Iya, ada hukum. Kalau istri oke. Iya. Karena itu masuk dalam hubungan mereka yang dibolehkan. Lucu. Masuk selingkuh nggak kalau kita? Enggak, cuma enggak boleh. Enggak boleh kan kalau secara itu lain, itu kan masalah beda. Itu kan tangan ente sendiri. Enggak ada urusannya dengan tata caranya. Ya, tapi sekarang bolehkah seseorang laki-laki atau perempuan klimaks dengan cara dia sendiri? Enggak boleh, laki-laki atau perempuan enggak boleh. Itu kalimatnya ya. Tapi kalau pasangannya, yang pasangan halal yang melakukan itu boleh saja. Jadi kalau misalnya wanitanya dia minta untuk cosplay, berpakaian suster, itu oke ya? Nggak ada masalah. Malah itu salah satu hal yang dibolehkan dalam Islam. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, panduan dalam biologis Islam itu, hendaklah kalian pada saat akan biologis mengirim utusan-utusan. Maka kata para sahabat, apa utusannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ciuman-ciuman gitu. Iya. Ciuman? Iya, maksudnya orang foreplay-nya. Gitu, foreplay, mohon maaf Ustaz. Ciuman-ciuman dia. Jarang foreplay Ustaz. Ya, karena ada orang kadang-kadang kan hanya sekedar, ya udah tuangkan syahwatnya selesai. Tapi memang dalam Islam itu memang dipandu. Bahkan ada cukup banyak hadis yang agak sensitif. Misalnya membahas tentang masalah jangan kalian menarik kemaluan kalian sebelum pasangan kalian selesai. Itu ada bahasan-bahasan. Jadi untuk betul-betul memberikan kepuasan. Lebih dalam lagi penggaliannya. Sedikit Ustadz, mohon maaf ini agak melenceng lagi. Saya mohon maaf dulu. Kalau misalnya menonton film porno Ustadz untuk membantu aktivitas seksual, apakah di dalam Islam itu tidak boleh? Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu memang sudah sering saya ingatkan di pengajian. Itu akan merusak fitrah biologis kita. Fitrah biologis. Ya, jadi yang alami kan dalam diri kita itu alami. Sebenarnya orang meletakkan kemaluan di kemaluan itu fitrah kan, alami. Seperti kita tahu memasukkan makan di mulut kita, itu kita menghirup udara di hidung, kita tahu juga kemaluan di kemaluan itu. Orang biar tidak belajar itu alami tahu, harusnya. Karena itu sesuatu yang memang fitrah, itu harus dilakukan kan. Karena dengan itu populasi manusia bisa berkembang. Jadi sebenarnya dia bisa rusak fitrahnya. Kenapa dia rusak fitrah? Karena yang ditampilkan dalam film-film porno itu kan pasti laki-laki yang ideal, perempuan yang ideal. Betul. Ya kan?
Nah, bayangkan saja kalau duduk berdua sama istri lalu nonton sama-sama. Istri kita melihat laki-laki yang lebih baik dari kita melihat lebih baik dari istri kita. Apa yang terjadi? Rusak fitrahnya. Jadi nanti dia biologis, ini cuma seperti boneka. Yang dia bayangkan itu. Iya, betul. Itu kan rusak fitrahnya namanya. Itu fitrahnya maksudnya. Iya. Itu jadi rusak. Dan nanti akhirnya dia lama-lama jadi kayak ketagihan. Selain memang itu dosa ya. Karena dosa itu kan melihat aurat orang, dosa. Kita keluar, itu udah masuk loh? Iya, kan kita lihat badan orang kan. Tapi dia sengaja. Iya kan bener. Mohon maaf Ustaz. Jangan dia yang disalahkan. Karena memang melihat aurat orang, dia sengaja tidak sengaja, kita tetap dosa kan. Oh, kitanya yang mau lihat ya. Iya, kan kita yang mau lihat. Dia berdosa dengan buka auratnya. Tapi kita juga yang melihat, jangan kita bilang, kan mumpung dia buka, dia yang dosa. Enggak, kita pun dosa gitu. Iya, maaf Ustaz, maaf. Jadi, kita pun dosa kan karena dengan melihat itu. Jadi kita melihat aurat orang. Kemudian uang yang kita keluarkan, misalnya kita bayar wifi, misalnya internet, kan terus kita tonton. Kan uang itu dipakai, bayar kan untuk itu. Kita seakan-akan membayar, mendukung perzinahan itu kan. Iya. Nah iya. Selain daripada itu memang banyak lah ya, moralitas bisa jadi rusak. Betul. Misalnya yang nonton belum menikah, tidak ada tempat pelampiasannya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti kan syahwatnya bangkit. Dia akan merusak moralnya dengan cara mungkin dia melakukan tindakan pemerkosaan, mungkin kalau kan banyak terjadi. Bahkan ada yang sampai nggak masuk akal gitu anak ke gadis kecil. Ayam ada pernah Ustaz. Ayam. Nah itu biasanya itu kenapa? Karena itu tontonan ini. Iya. Kan kalau tidak ada pemicu kan tidak ada harusnya yang mendorong itu kan. Tapi karena dia nonton terpicu lah dia. Dan kadang-kadang memang di film-film porno, apalagi ini dari orang-orang barat ya, mereka kan tidak punya etika dalam masalah biologis ya. Tidak ada tata keramanya. Jadi mereka itu ya semuanya mereka mau selalu coba yang baru. Mungkin sama hewan, mungkin sama apa itu kan. Ya itu kan akhirnya jadi rusak semua fitrah itu. Oh fitrahnya, kita bicara fitrah ya. Tapi ini kasuistik sebenarnya. Kasuistik, betul. Ya, kalau saya melihat sih masih banyak sekali solusinya. Masih banyak solusi lain ya, yang bisa dicari gitu ya. Poligami salah satunya ya. Kembali ke situ ya. Masuk ya kan. Saya mau nanya Ustadz, kalau seorang wanita berpoliandri apakah boleh dalam Islam? Nggak boleh. Kalau dia poliandri, dua-duanya tuangkan sperma suaminya, lalu hamil, siapa ayahnya? Tes DNA. Nggak bisa. Tes DNA dong Ustadz. Bukan masalah tes DNA. Enggak dong. Pasti akan sulit. Beda kalau laki-laki yang poligami, karena dia tuang sperma di A dan si B, tetap aja kalau hamil dua-dua jelas ayahnya siapa. Apalagi pemilik nasab adalah ayah. Kalau poliandri nggak bisa, perempuan nggak mungkin gitu. Oh berarti dalam Islam untuk wanita berpoliandri itu sudah diatur bahwa tidak diperbolehkan. Yang ada cuma monogami. Oke. Kalau suaminya sakit, tiba-tiba ada pertanyaan, kalau suaminya sakit katanya. Kalau secara medis sudah tidak bisa sembuh, dia bisa mengajukan perceraiannya ke pengadilan agama. Supaya kemudian dia menikah sama laki-laki lain. Setelah selesai masa iddahnya. Masa iddah itu 3 kali masa suci, 3 kali masa haid. Oh jadi kalau di Islam itu istri boleh mengajukan perceraian? Boleh. Oh bukan suami yang talak-talak gitu? Oh suami boleh menceraikan, istri pun boleh mengajukan khulu namanya. Khulu itu pencabutan haknya suami. Di saat suami misalnya tidak memberikan hak, KDRT, kan gitu. Itu boleh dia ngajukan. Boleh dia mengajukan dan hakim akan memberikan haknya. Dan setelah itu dia boleh membangun rumah tangga baru dengan laki-laki yang lain. Bagaimana kalau misalnya... Tapi nggak boleh poliandri. Nggak boleh ya. Bagaimana misalnya ya kalau dalam kasus perceraian ini sebenarnya kita juga mau bahas ya. Tadi udah nyambung ya jadinya ya. Jadi kan perselisihan antara suami dan istri ini kan sering terjadi. Kemudian di dalam Islam itu sendiri kan sudah ada aturan. Apabila seorang istri itu merasa dia terzolimi pernikahannya, mungkin suami itu cuekin, tidak memberikan nafkah ya biologis, batin, ada macam-macam gitu. Mungkin juga dia ngerasa kalau suaminya itu udah gak cinta sama dia, ada banyak kan kasus. Kemudian saya mengajukan cerai. Suami tidak ingin menceraikan. Tapi dia memaksa ingin tetap bercerai. Disitulah posisinya hakim. Enggak, secara hukumnya apakah dia menjadi berdosa si wanita? Enggak, kalau dia terzalimi tidak. Misal memang dia, kan ada hak dalam Islam kan? Hak istri itu, yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Itu harus pergaulan dengan baik. Jadi Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi mengatakan, biologis yang santun.
tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, itu semua masuk dalam hak istri yang pertama. Iya. Karena mereka dominan perasaan, maka semua laki-laki, kalau dalam Islam namanya soleh, istilahnya soleh, dia patuh sama Allah, pasti dia harus tahu ini. Dia akan sangat lembut, baik sama istrinya. Menyayangi, perhatian, dan seterusnya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa tegas. Di saat istri salah, dia tegas, tapi bukan keras. Nah, tegas itu boleh. Saya tidak suka ini, jangan lakukan. Jangan ulangi ini. Tapi bukan keras. Keras itu kayak main tangan, segala macam itu tidak ada dalam Islam. Iya. Karena kalaupun ada dalam Islam bab nusyud namanya, bab pembangkangan. Kalau istri benar-benar sudah disuruh penuhi jalankan tugasnya nggak mau, dalam Al-Quran digambarkan mereka dinasihati dengan cara baik. Nah, itu saya pernah dengar ini. Kalau mereka tidak mau, maka diboikot, diranjang. Oke. Nggak dikasih penuh biologis. Kalau dia tidak mau pun boleh dipukul, tapi pukulan ini darbatun ghairu mubarrah. Apa itu? Pukulan tidak berbekas. Jadi sebagian ulama memberikan gambaran hanya dengan jari telunjuk saja, dengan kayu siwak kecil. Jadi nggak boleh loh, kamu salah ini. Kalau juga tidak mau, jadi bukan tampar, bukan jambak rambut, bukan, tidak ada. Ah, paham kan? Jadi tidak ada. Memang KDR itu dalam situ tidak ada. Paham tuh. Ya. Nanti kalau betul-betul sudah tidak mau lagi, ya sudah diceraikan. Oke. Baru solusi terakhir cerai. Kita kembali ke hak dulu ya. Jadi istri itu muasyar bil ma'ruf, kita harus gauli dengan cara yang baik. Allah mengatakan wa asyiruna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang santun dan baik. Dan yang kedua adalah nafkah. Nafkah tadi saya bilang tuh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Kemudian yang ketiga hak biologis. Kemudian yang keempat itu adalah perlindungan. Jadi kewajiban suami itu memberikan tempat yang pantas, yang aman, gitu kan. Keamanan buat dia. Bahkan kalau ada seorang laki-laki meninggal karena membela kehormatan istrinya, misalnya diserang oleh penjahat, kemudian dia bela, akhirnya dia terbunuh, istrinya misalnya mau dirampok atau mau diperkosa, maka dia mati syahid dalam Islam. Syahid, ya. Iya. Kemudian juga yang terakhir itu pendidikan. Yang kelima itu haknya istri. Pendidikan ini maksudnya berhubungan dengan masalah tugas dia sebagai istri. Jadi sangat masuk akal kalau seorang muslim membiarkan istrinya belajar agama, tanya tentang hukum-hukum dia lah yang berhubungan dengan dia, kewajiban dia dalam rumah tangga, bagaimana tanggung jawab dia terhadap anak-anaknya, sama terhadap suaminya, terhadap mertuanya, itu semua harus dia wajib pelajari. Nah, itu hak istri. Gitu. Kemudian kalau suami terbalik, kalau suami itu yang pertama istri wajib mentaati suaminya. Itu satu, Dik? Ya, selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Oke. Jadi kalau tidak disuruh buat dosa, wajib dia patuh. Suruh temani jalan, temani makan, biologis, apa saja. Kalau dosa dia boleh lawan? Iya, bukan lawan, dia tidak usah patuhi. Tapi kalau dianukan, ditekan terus? Ya, itu kan dia bisa laporkan. Nah, ya itu maksudnya dia lawan, dilaporkan, begitu ya, boleh ya? Kan bahasa lawan beda, jangan sampai pakai sarung tinju. Bukan begitu, maksudnya lawan, maksudnya dia boleh laporkan ya, begitu ya. Syaratnya soalnya. Iya, mohon maaf. Soalnya saya potong sedikit, ini juga kasihan juga. Saya kan kemarin banyak baca. Mohon maaf, ada pesantren, kita mungkin pernah baca di santri ceweknya tahu wah. Itu kan mereka itu kan santri cewek itu ya ibaratnya kertas kosong yang lagi belajar. Tiba-tiba mereka mengalami satu tindakan yang tidak ada yang menyangka begitu. Seorang pemuka melakukan pelecehan. Cuma kan kalau di posisi santri wanita begitu kan dia bingung tahu wah. Dia kasihan, apakah ini dosa, apakah bagaimana. Nah tindakan seperti apa kan, apakah dia perlu lapor. Nah kalau menurut saya potong sedikit, itu baiknya bagaimana kalau ada kondisi begitu. Ini kan kasus lagi ya. Kasus, iya. Jadi kalau kasus per kasus kita bahas. Iya. Dan ini tolong jangan dipukul rata kepada semuanya. Iya. Karena pesantren itu tempat yang baik. Itu Mi. Iya. Jadi kasusnya adalah masalah individual orang ini. Betul, kita pernah bahas. Jadi ini penting sekali. Kita kembali kepada orang itu. Jadi jangan misalnya TNI melakukan kesalahan, semua TNI jadi buruk. Jangan. Betul. Atau satu orang Indonesia mencuri di Amerika, semua Indonesia tidak baik. Itu nggak adil. Iya, betul. Harus kita kembali kepada individu itu. Iya. Kalau saya melihat ya memang harusnya dia menolak. Dan dia bisa melaporkan, apalagi kalau kondisi pesantren itu, kalau orang pendiri pesantren pasti tahu. Pesantren itu tidak pernah kosong. Ramai pesantren itu kan? Iya. Ramai, jadi ada guru-guru yang lain, ada pengawas, ada security, ada santriwati yang lain. Jadi sebenarnya dia bisa menolak. Kalaupun sampai mau di pesantren itu kalau orang ngangkat suara, jadi dia kayak satu camp, asrama, sekolah, semua kan satu tempat. Orang angkat suara sedikit aja pasti kedengaran semua.
Mungkin lebih jelas daripada komplek rumah seperti ini. Betul, cuma kalau diam-diam bisa juga kan Ustadz maksudnya? Berarti kan ada kasus lain lagi nih. Jangan sampai memang ini sama-sama suka ini. Kalau sama-sama suka berarti ini permasalahan mereka berdua berarti. Kita tidak bisa salahkan si laki-lakinya saja. Jadi dua-duanya memang harus dikena hukum dan nasihat. Dalam Islam kan kalau terjadi perzinahan, mereka belum nikah itu harus dicambuk 100 kali derah. Harusnya. Tapi kalau supaya mereka tobat, tapi kalau kena di negara kita belum terapkan itu, oke, apa kira-kira peraturan di pemerintah kita? Paling tidak dipertemukan antara dua keluarga, dinasihatin, di apa gitu ya, untuk memperbaiki keadaan supaya tidak makin keruh. Gitu. Atau memang tadi kasus, memang dia melapor saja. Berani ya? Oh harus. Harus ya Ustadz ya? Tuh, ini kan kezaliman. Itu harus. Lapor saja. Jangan takut. Mohon maaf ya Ustadz, walaupun statusnya, kita kan udah bahas, ini kan individu ya. Walaupun statusnya pemuka agama harus berani ya Ustadz ya. Iya. Walaupun kita nggak boleh juga pukul rata, nggak semua lah pemuka agama begitu. Cuma kalau ada indikasi orang ini sudah mulai, nggak beres begitu, jangan takut berarti Ustadz ya. Kan kebenaran harus didahulukan. Yes. Iya. Saya setuju di situ. Iya, jadi tadi kita kembali ke itu dulu. Hak. Jadi hak suami itu yang pertama harus ditaati. Ya, sampai kata Nabi Muhammad SAW, kalau boleh sujud kepada selain Allah, saya akan suruh istri sujud pada suaminya. Karena pentingnya kedudukan suami. Dan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, kalau, hai para wanita, kalau kalian tahu besarnya hak suami kalian akan mengambil debu kakinya dan kalian letakkan di pipi kalian. Karena besarnya dalam Islam. Karena memang kalau ayah, kalau kakak, kalau om memberikan nafkah, itu kan wajar, kerabat ya. Kalau suami kan orang lain. Tidak dikenal sebelumnya. Menikah, tiba-tiba hasil keringat dia tinggal dinikmati oleh sang istri. Maka sangat pantas kalau harus ada ketaatan. Pengorbanannya. Ya, gitu. Karena setiap jengkal rumah, setiap teguk air yang dia minum, setiap kenikmatan yang dirasakan, itu kan dari hasil suaminya. Ya. Kemudian yang kedua, itu adalah biologis. Ya. Ini memang kasus yang cukup besar, karena laki-laki itu biasa emosional kalau terganggu di sini. Iya. Teman saya banyak itu begitu. Larinya ke kalau kita sendiri begitu. Saya dulu waktu belum menikah. Sudah menikah aman Ustaz. Iya. Gitu. Belum menikah ya. Suka mangga besar saya. Petik mangga ya. Ambil mangga di daerah situ. Iya Ustaz. Ya, jadi masalah biologis. Ini tentu ini setiap poin ada rincian masing-masing. Iya. Ya, kemudian yang ketiga itu dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memasukkan orang dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya. Kemudian yang keempat, dia tidak boleh berpuasa sunnah, kayak puasa Senin Kamis. Kalau dalam Islam kan ada setiap pekan, hari Senin Kamis itu biasa puasa sunnah, selain Ramadan yang wajib. Nah itu kalau suaminya lagi cuti dan ada di rumah, dia nggak boleh puasa kecuali dengan izinnya. Misal kebetulan cuti hari Senin, saya biasa puasa Senin, besok kan kamu lagi di rumah, boleh nggak saya puasa? Harus dia izin begitu tuh. Iya. Kalau suami bilang oke, nggak apa-apa, oke, dia puasa. Tapi kalau misalnya dalam keadaan dia lagi puasa sunnah dan suaminya minta dilayani biologis, dia batalkan puasa sunnahnya demi melayani suaminya, karena suaminya wajib dilayani, puasanya sunnah. Tapi tidak berlaku pada puasa wajib ini. Kalau bulan puasa nggak boleh karena puasa wajib. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, kayak misalnya hak wajib Allah itu puasa Ramadan. Itu puasa maksudnya. Itu kan wajib. Iya. Nah, hak wajib makhluk misalnya kalau istri wajib patuh sama suaminya. Oke. Nah, sekarang ini ketemu ini. Dua-duanya wajib. Maka kita dahulukan haknya Allah. Haknya Allah. Jadi tidak boleh dia batalin puasa wajibnya hanya karena suaminya minta dilayani misalnya. Nah, begitu. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah, hukum sunnah, dengan hak wajibnya makhluk. Misalnya dia lagi puasa sunnah, suaminya minta dilayani biologis. Nah, di sini bisa dibatalin. Atau dia lagi sholat wajib, dipanggil sama suami, dia nggak boleh batalkan. Tapi kalau puasa sholat sunnah, boleh dia batalkan.